Kalau kita melihat bahwa, para investor di pasar, obligasi Indonesia itu, ya kita memperhatikan ada yang namanya spread terhadap, antara 10 years US Treasury dengan 10 years, rupiah bond. Dan sekarang spread-nya itu ada di bawah, 500, yang itu merupakan 500 basis point adalah target dari para investor itu sendiri. Dengan spread yang melemah yang di bawah 500 ini, itu menunjukkan bahwa rupiah bond kita cukup mahal dari segi perspektif investor global. Makanya kalau kita lihat, tadi seperti sudah dijelaskan ya, ownership, foreign di, bond kita itu cukup rendah, karena, spread-nya itu tidak atraktif, secara pick up, bagi foreign investor. Selain itu juga akhir-akhir ini terjadi, beberapa sentimen buruk yang terjadi di, emerging market class ya, seperti, adanya penundaan pembayaran oleh obligasi penerbit di Cina, properti di Cina. Sehingga itu mengurangi exposure emerging market, di mana Indonesian bond market itu termasuk dalam aset kelas itu. Makanya kita kalau melihat bahwa, offshore positioning cukup rendah, sekitar 20%, dan, apa sih yang bikin, offshore investor ini bisa balik lagi ke Indonesia? Mungkin satu-satunya yang bisa dilihat adalah jika terjadi pembalikan terhadap nilai tukar dolar itu sendiri. Kenapa saya agak percaya dengan ini, karena saya berdasarkan research ya, ada sentimentrader.com kalau kita mau lihat bahwa, gold and, harga emas dan harga dolar itu naik bersamaan membentuk, 90 hari, high, itu terjadi 9 kali dalam waktu, secara historis ya. Setiap kali itu terjadi bersamaan, biasanya 6 bulan sampai setahun kemudian itu nilai nilai tukar dolar itu turun. Sehingga kita masih melihat bahwa kalau ada pelemahan dolar yang mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, misalnya seperti, budget widening di US dan segalanya, itu kita bisa melihat bahwa, offshore investor akan kembali balik, masuk ke dalam, pasar bond kita di domestik. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga dari, dalam negeri ya, di mana Indonesia itu pemerintahnya sedang memutuskan untuk meniadakan lelang SBN atau SBSN di sisa 2021 ini, dan di tahun depan 2022 itu berencana membuka opsi untuk front loading. Apakah ini juga akan ada, potensi yang cukup signifikan untuk meningkatkan aliran net inflow asing atau bagaimana? Iya, betul. Jadi, pada saat pemerintah meng-cancel, lelang sampai Desember tahun ini, itu terjadi sentimen positif di pasar. Itu sangat bagus, kenapa? Karena itu mengurangi supply bond, atau supply duration risk ya, kepada pasar. Sehingga, jika terjadi inflow itu dia harus beli di secondary instead of di primary. Dan kita, melihat kalau lihat foreign inflow ya, sebenarnya kita harus lihat dari, dua sisi ya. Walaupun terjadi outflow di pasar bond sekitar 2,5 billion ya year to date, Mhm. kita juga melihat adanya inflow di pasar equity sekitar 2,7, billion, US dollar year to date. Sehingga net-net itu offshore tuh masih inflow di kita, cuma beda pasarnya gitu. Kenapa, equity itu lebih atraktif? Mungkin karena story reopening dari Covid itu sendiri. Bahwa, dengan, kita mulai, PPKM-nya mulai turun ya dari 4, 3, 2, 1, sehingga, itu akan membuat bisnis outlook lebih bagus, dan foreigner itu, lebih mau participate on the upside, lebih. Jadi makanya mungkin sekarang infonya baru di pasar saham. Oke. Tapi dengan, pasar saham yang cukup tinggi nanti akan memberi stabilisasi di rupiah, sehingga akan bikin rupiah kita lebih atraktif, rupiah bond kita lebih atraktif. Jadi itu sih, nah mengenai pre-funding, kita melihatnya bahwa kemungkinan pre-funding, 2022 di tahun ini itu kemungkinan kecil sekali, karena melihat adanya sisa anggaran yang cukup tinggi di pemerintah sekarang, jadi spending-nya masih belum bisa, catch up, sehingga kita melihatnya, mungkin, akan, tapping funding-nya mungkin di awal tahun depan instead of Desember tahun ini seperti tahun-tahun Untuk sebelumnya. informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.